lebih 10 menit, monggo kita bisa dimulai. As-sholatu jami'ah. Suhu fakam fa'inna tasmiyat suhu min tamami qawmat as-sholat. Sofnya yang lurus, yang rapi, yang rapat.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi. Syadidil iqabi bitawli la ilaha illa wa ilayhil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan addahiruha yawmal qiyamah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil 'alamin. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fasallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kembali kita ucapkan lagi kalimat-kalimat indah dan mulia ini. Kita berikan lagi, kita kumandangkan lagi kalimat-kalimat yang penuh dengan kepasahan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Kita yang hadir di sini kecil kita di hadapan Allah. Kita yang hadir di sini kerdil kita di hadapan Allah. Siapapun kita, setinggi apapun pangkat posisi jabatan kita, seluas apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, semua itu tidak ada bandingannya dengan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau boleh kita sadari betul bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Maha Rahimahumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan kalimat ini pula siapapun yang hadir di tempat ini, sebanyak atau sebesar apapun masalah yang kita miliki saat ini, tentu Allahu akbar, Allah yang maha besar, Allah yang memiliki solusi. Tidak ada apa-apanya masalah kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, tidak ada sesuatu yang sulit dan besar yang untuk kita yang maha rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pagi ini kita juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahlil itu, la ilaha illallah. Tidak ada yang patut untuk kita sembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut untuk kita cintai secara berlebihan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut untuk kita takuti secara berlebihan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut untuk kemudian kita sandarkan segala cita-cita, harapan dan keinginan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Pagi ini kita dawamkan jamaah rahimakumullah. Kita ulang-ulang kalimat itu
seakan tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Dan ketika tutup kalimat itu dengan walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Walillahil hamd, segala sanjungan pantas hanya untuk Allah. Walillahil hamd, segala apresiasi hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti ini, duduk berjamaah seperti ini, sholat dengan khusyuk seperti ini, atau bahkan di antara kita yang mungkin bisa berkorban dengan kambing atau bahkan dengan sapi dan semua harta dia keluarkan untuk korban di tahun ini atau untuk berbelanja di jalan Allah di tahun ini. Ingatlah, semua itu bisa kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya walillahil hamd termasuk mungkin ada di antara keluarga kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diundang untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Yakinlah bahwa ibadah haji itu oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan dan kita dimampukan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala harta sebanyak apapun, ilmu seluas apapun, pangkat setinggi apapun, kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu datang ke Baitullah jamaah hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya walillahil hamd, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, rasanya baru kemarin kita ucapkan kalimat ini, 2 bulan 10 hari yang lalu kita ucapkan kalimat ini, tapi hanya semalam saja kita takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saat masuk 1 Syawal sampai kemudian khatib naik mimbar seperti ini, kemudian selesai dan tidak kita ucapkan lagi. Tapi tidak dengan hari ini ya ma'arahimakumullah. Kalimat ini Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd akan terus kita baca, kita ulang-ulang berkali-kali hingga 3 hari ke depan. Ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 kita ulang-ulang kalimat ini. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, jika 2 bulan 10 hari yang lalu kita ucapkan kalimat ini atas dasar bahwa kita masuk di hari kemenangan yang kita sebut dengan 1 Syawal, di mana kita melalui 1 bulan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Ibadah yang terbaik, ibadah utamanya adalah ibadah puasa, di mana kalau kita bicara puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Kita diproses oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pribadi yang takwa, tapi secara pribadi saja, tapi tidak dengan kali ini ya ma'arahimakumullah. Allah ingin supaya kita mengulang-ulang kalimat ini, mengulang-ulang kalimat indah dan mulia Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah ingin kita tidak hanya saleh atau takwa sendirian jamaah. Allah ingin supaya takwa yang kita miliki ini kemudian kita tularkan dengan orang-orang dekat dengan kita, utamanya keluarga kita jamaah. Allah ingin supaya takwa itu, nilai takwa yang ada dalam diri kita yang sudah kita dapatkan 2 bulan 10 hari yang lalu itu bisa kita tularkan kepada minimal keluarga kita ya ma'ahimakumullah. Karenanya kalimat itu kemudian diulang. Dan hari ini 10 Zulhijjah. Kalau bicara tentang 10 Zulhijjah, di bulan Zulhijjah ini, maka kita akan teringat dengan 2 syariat Allah Subhanahu wa taala yang muncul atau diambil dari perjalanan hidup seorang keluarga. Syariat haji, dan yang kedua adalah syariat kurban jamaah. Syariat haji dan syariat kurban ini diambil dari perjalanan hidup manusia mulia beserta keluarganya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karenanya kemudian ketika kita mengulang-ulang kalimat ini, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sejatinya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kembali bagaimana keluarga kita ya maaf. Perhatikan kembali bagaimana istri kita yang rahimahullah.
Perhatikan kembali bagaimana kondisi anak-anak kita, hadirin rahimakumullah. Kalimat ini tidak diucapkan begitu saja lewat, tapi ingin Allah Subhanahu wa taala yang inginkan adalah supaya kita juga memperhatikan bagaimana kondisi keluarga ini. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang sering kita ucap ini, hadirin, sebenarnya mengingatkan supaya kita memperhatikan keluarga. Jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berbicara tentang Zulhijjah, maka berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau adalah seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebanyak 69 kali di dalam Al-Qur'an. Di banyak ayat, di banyak surat tersebar, yang paling banyak surat Al-Baqarah. Dan ada lagi bahkan nama beliau dijadikan nama surat Ibrahim, surat ke-14. Jamaah, tentu kalau satu huruf saja ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sangat penting maknanya, apalagi kalau kemudian diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sangat penting untuk kemudian kita perhatikan apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebenarnya melalui banyaknya penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran itu. Jamaah rahimakumullah, tidak kurang dari 186 ayat berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini, baik secara pribadi, sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, atau bahkan sebagai pemimpin umat. Jamaah rahimakumullah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekedar mengingatkan, di dalam Al-Quran ada istilah uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dua manusia mulia. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan uswatun hasanah itu untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak sekali Allah sebutkan, dua kali di satu surat yang sama, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4 dan ayat ke-6 disebut Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uswatun hasanah disebutkan kepada seseorang, Allah inginkan supaya kita belajar, meneladani, mencontoh manusia mulia ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar banyak sekali sebenarnya hikmah, tapi izinkan saya hanya ingin membahas dua saja melalui mimbar yang mulia ini. Dua hal warisan tradisi yang baik dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah hadirin rahimakumullah, kalau kita baca di banyak ayat, Nabi Ibrahim itu banyak sekali kemudian mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonannya, permintaannya, doanya, dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak surat, termasuk tadi yang kita baca dalam surat Asy-Syu'ara tadi, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali ayat yang kemudian menyinggung Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Banyak jamaah rahimakumullah, apa sebenarnya yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Banyak sekali ayat-ayat yang kemudian berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mulai doa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik beliau atau ibadah terbaik beliau dengan doa Rabbana hablana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan seterusnya. Kemudian beliau juga minta keturunan yang soleh, Rabbi habli
minas salihin. Beliau juga minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua yang tadi kita bacakan. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali doa itu. Menariknya jamaah hadirin rahimakumullah, di antara doa yang beliau panjatkan, beliau minta secara khusus tentang nasib keturunannya, nasib anak keturunannya. Coba perhatikan saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah saat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim itu menyempurnakan, menyelesaikannya dengan bagus, dengan komlat, dengan luar biasa, dengan istimewa. Apa yang kemudian Allah sampaikan? Qala inni ja'iluka linnas imama, aku akan jadikan engkau seorang pemimpin umat. Apa kemudian dikatakan Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan hanya aku yang kau jadikan pemimpin, jangan hanya aku yang kau jadikan sukses, tapi anak keturunanku ya Allah. Begitulah Nabi Ibrahim jamaah rahmat. Termasuk doa ketika beliau mohon kepada Allah supaya dijadikan orang yang ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku ahli salat, orang yang menegakkan salat, dan anak keturunanku. Jamaah hadirin rahimakumullah, kalau begitu kita jadi teringat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati, setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Wal rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, seorang bapak, seorang kakek adalah pemimpin, adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian penjaga bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin, di riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu ahafidhahu am bayyah hatta yas'al ar-rajul an ahli baitihi. Sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas setiap hal yang ia emban, apakah telah memeliharanya atau justru yang menyia-nyiakannya, termasuk menanyakan kepada seorang ayah tentang keluarganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, siapapun yang bergelar ayah hari ini, perhatikan kalimat ini jamaah. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan Rasul ini. Hadirin, maka ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, siapapun di antara kita, laki-laki yang kemudian datang di majelis ini, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang kakek, perhatikan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah Allah tidak cukup ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk udah dari diri kita saja, tapi lebih dari itu tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kebaikan itu bisa menular, terutama untuk anak-anak kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kita jadi teringat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika mereka mencapai umur 7 tahun. Pukullah mereka karena meninggalkan salat setelah mencapai 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Selain membimbing anak-anak ada masalah yang besar seperti ini, seperti salat, jamaah rahimakumullah, agama ini juga memerintahkan kita untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, hal-hal yang mungkin kita anggap biasa saja. Coba perhatikan, ada sebuah kisah. Abu Burda bercerita, aku mengunjungi Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau berada di rumah putri Al-Fadil bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma, adalah istri Abu Musa.
Abu Burda berkata, aku bersin, namun Abu Musa tidak mengucapkan tasmid atau kalimat ketika kita bersin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita bisa mengatakan yarhamukallah wa yuslih ba'alakum, tapi itu tidak diucapkan oleh kepada Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan, Abu Musa tidak mengucapkan, Abu Musa tidak mengucapkan itu bagiku, kata Abu Burda. Sementara itu ketika Ummu Kulsum bersin, maka beliau Abu Musa mengucapkan tasmid baginya. Lantas aku pulang kemudian mengadukannya kepada ibuku, dan saat itu Abu Musa mengunjungi ibuku, maka ibuku mempertanyakan tersebut. Abu Musa menjawab, sungguh putramu tadi bersin tapi tidak mengucapkan hamdalah, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku pun tidak membaca tasmid baginya. Adapun putri Al-Fadl, ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka aku segera membacakan tasmid baginya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah baginya tasmid, yarhamukumullah wa yuslih ba'alakum. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silakan cermati kembali bentuk pembinaan yang indah ini. Seorang anak dididik untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir dan saling mendoakan dalam berbagai kondisi sekalipun dia masih kecil. Contohlah bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajari Abdullah bin Abbas, beliau juga mengingatkan kepada kita doa yang sedikit panjang itu, dalam kalimat yang sedikit lumayan berarti dan sangat bermakna itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan, aku berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, wahai bocah, wahai anak, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ikhfadillah yadfadha, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, dan seterusnya. Itu kalimat yang mungkin sering disampaikan oleh para khatib jamaah rahimakumullah. Karenanya hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah, pelajaran berharga dari banyaknya doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, jangan pernah lupakan doa dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun, seperti apapun, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Doa ini adalah silahul mu'min. Doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa merupakan otaknya ibadah, jamaah rahimakumullah. Karena kalau kita bicara tentang sholat, mulai dari awal takbir atau ihram hingga kemudian salam, isinya semua adalah doa. Karenanya jangan pernah lupakan doa. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah ketika kita baca doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata doa itu banyak sekali yang kemudian dibaca bersama-sama atau diperuntukkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan dengan keluarganya, utamanya dengan anaknya, dengan putra beliau. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini salah satu contoh saja ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui pesan ini ingin mengajarkan supaya kita juga mengajarkan doa ini kepada anak-anak kita, supaya kita jangan pernah tinggalkan pesan kepada anak-anak kita supaya tetap berdoa dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Perhatikan kembali banyaknya ayat yang berbicara tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa-doa itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sekali lagi terkadang tidak sendirian langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengajak putra beliau berdoa bersama-sama. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai mendirikan bangunan Ka'bah atau pondasi Ka'bah yang sudah hancur, sudah pernah runtuh, itu didirikan kembali. Selesai itu beliau berdoa dengan Nabi Ismail alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
melalui mimbar yang mulia ini sedikit lagi. Satu hal lagi yang perlu kita pelajari dari kehidupan Nabi Ibrahim yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang kedua adalah tentang dialog, ya ma'rahimahullah. Dialog, diskusi, berbicara dari hati ke hati. Coba perhatikan Nabi Ibrahim dengan ayah beliau. Tahu ayah beliau ini adalah produsen berhala dan penyembah berhala. Beliau sadar betul. Beliau menjadi bahkan posisinya terkadang seolah-olah menjadi lawan beliau. Tapi perhatikan, tadi kita baca dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala secara jelas memerintahkan kepada kita, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan, ceritakan kembali tentang kisah Nabi Ibrahim kepada mereka. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Saat Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun. Hadirin, kalimat-kalimat itu, diskusi atau dialog itu oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja direkam, sengaja diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada pelajaran berharga, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran berharganya, Pak, jangan keburu menjudge orang tua yang mungkin secara pendidikan tidak sama dengan kita, secara pengalaman tidak sama dengan kita, secara kesempatan tidak sama dengan kita. Boleh jadi ayah kita, kakek kita dahulu tidak pernah ngaji seperti kita ngaji, tidak pernah sekolah seperti kita sekolah, tidak pernah belajar seperti kita belajar. Saat kita mendapatkan ilmu yang mungkin kita anggap lebih dari ayah kita, dari kakek kita, maka usahakan dialog dibuka dengan hati, jemaah. Dipertanyakan, logika-logika diungkapkan, tapi penuh dengan ketawaduan. Coba perhatikan bagaimana kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala dokumentasikan dalam Al-Qur'an itu. Ketika kita baca, awalnya berdialog dengan Nabi berdasarkan data dan berdasarkan ilmu yang luar biasa yang tidak bisa dibantah, tapi ujungnya saat ingin mengakhiri dialog itu, kalimat indah yang selalu muncul dari Nabi Ibrahim adalah Sa'astaghfirullah, saya akan mendoakan engkau, saya akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ini yang harus kita jaga hari ini. Adik-adik semuanya, mas-mas, mbak-mbak semuanya, kalau kita merasa diri kita banyak ilmu, banyak sekali pengalaman yang kemudian mungkin kita merasa bahwa kita melebihi orang tua kita, jangan sampai kemudian angkuh dan kemudian semenang-menang seolah-olah bapak harus nurut saya, tidak ada dialog, juga ditutup, lalu kemudian dijudge bahwa orang tua tidak mengerti apa-apa. Falillah hadir jamaah rahimakumullah. Yang kedua, berkaitan dengan dialog Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, jemaah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat As-Saffat ayat 102 yang kemudian itu menjadi pijakan syariat kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada usia atau umur yang sudah bisa diajak kerjasama, jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Maka coba pikirkan bagaimana menurutmu, jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim bisa saja melaksanakan perintah ini tanpa harus menanyakan kepada putranya. Nabi Ibrahim bisa saja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail tanpa harus mengajak dialog putranya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim, jamaah rahimakumullah. Dan itu kemudian diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Artinya dialog itu sangat penting, jamaah rahimakumullah. Berbicara kepada anak, memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan bagaimana pendapatnya, itu sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Anak merasa dihargai, jemaah.
Tapi kadang-kali kita sebagai orang tua merasa, oh pokoknya anak harus nganut orang tua. Padahal kita bukan maha benar seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak pokok harus nganut, harus taat. Benar, itu harus taat. Tapi ingat, boleh jadi ada keterbatasan kita dalam memahami teks ayat ataupun hadis, sehingga ada kekeliruan bisa jadi. Oleh karenanya, kasih kesempatan anak untuk berbicara dan mengutarakan bagaimana pendapatnya. Kalau sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketaatan sudah tidak perlu diragukan lagi, saat mendapati perintah untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpinya ini, beliau harus membuka dialog dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka tentu anak kita yang bukan sekelas Nabi Ismail ini perlu lebih diajak dialog lagi, jemaah. Perlu dibuka diskusi lagi supaya tidak ada kemudian merasa bahwa dirinya tidak dihargai dalam hidupnya. Hadirin ma'asyiral rahimakumullah, kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh Nabi Ismail saat ayahnya mengatakan fanzur ma'adha tara. Apa Nabi Ismail menjawab? Qala ya abatif al-ma'tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku orang-orang termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya ayat ini kemudian ketika masuk 10 Zulhijjah seperti ini, ayat ini sering diucapkan, ayat ini sering disampaikan oleh banyak khatib, oleh banyak mubaligh, oleh banyak ustaz ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya dialog ini sangat penting, jamaah. Dialog ini atau komunikasi dua arah itu penting. Kita buka lagi, kita ajak anak kita dudukkan anak kita, ajak bicara ketika ada persoalan yang perlu kita selesaikan bersama. Jangan sampai kemudian anak harus nganut kepada orang tua, tetapi ternyata orang tua tidak seluas anak ilmunya atau pengetahuannya. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana mungkin kita bisa mengajak dialog anak? Bagaimana mungkin kita bisa mengajak anak berbicara dari hati ke hati? Termasuk juga dengan orang tua kita, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang tua belajar atau berbicara dialog dari hati ke hati, sementara kita tidak pernah membuka kembali apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, khususnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Zulhijjah ini. Mari kita bersemangat kembali, kita buka kembali, kita belajar kembali, kita baca kembali kisah-kisah Nabi Ibrahim, mulai dari ayat-ayat yang menyampaikan kisah-kisah itu hingga kemudian bagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan atau menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, panjang sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira cukup sampai di sini. Dua hal saja, doa dan ajarkan kepada anak tentang doa. Lalu yang kedua, diskusi jamaah, dialog jamaah rahimakumullah, buka kembali dengan siapa? Dengan orang tua kita. Dengan siapa? Dengan pasangan hidup kita. Dengan siapa? Dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Ajak mereka dialog, ajak mereka diskusi. Saat ada persoalan, jangan kemudian didiamkan lalu kemudian kita putuskan bahwa anak tidak mengerti, bahwa pasangan hidup kita tidak paham, bahwa kita yang paling utama, kita yang paling harus didengar. Tidak, jamaah rahimakumullah. Saya kira mudah-mudahan sekelumit ini bermanfaat. Mudah-mudahan sekelumit ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita. Sekali lagi, doa dan dialog, doa dan dialog ma'asyiral muslimin. Ketika bulan Zulhijjah seperti ini, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, disampaikan, diucapkan berkali-kali hingga nanti di tanggal ke-13 terakhir. Maka ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk mengingat perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan yang paling utama kita ambil doa dan dialog itu untuk menjalani kehidupan keluarga. Butuh dua ini jamaah rahimakumullah. Kita barengi keluarga kita dengan doa ini, kita buka dengan doa, kita iringi dengan doa, dan kita pungkas atau kita tutup dengan doa. Lalu di antara itu ada dialog dengan keluarga, sesama manusia atau sesama anggota keluarga.
Aku qouli hadza, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tutup dengan doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama menerima semua ibadah kita, menerima semua puasa kita, menerima semua salat kita, menerima semua tilawah kita, menerima semua kurban kita, menerima semua tilawah dan semua apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya an taghfir lana wa an tarhamana wa an tarda 'anna ya Allah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabuu bi ni'matika 'alaina wa nabuu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami atau yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Hamba mohon ya Rabb, kami mohon ya Allah, tempatkan keduanya di tempat yang paling mulia di sisimu ya Allah, bersama Nabi dan bersama Rasulmu, bersama orang-orang syuhada wassalihin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa sattarta wa la daynan illa qadaita ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini kami mohon ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang saleh, yang salehah ya Allah, pasangan hidup yang saleh, yang salehah ya Allah. Jangan kau jadikan mereka ujian di dalam kehidupan kami, apalagi musuh dalam kehidupan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, kami juga mohon ya Rabb, karuniakan kepada kami putra putri yang saleh, yang salehah ya Allah, yang setia mendengarkan nasihat kami sebagai orang tua kami, orang tua mereka ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami, putra putri kami musuh dalam kehidupan kami, apalagi
apalagi musuh dalam kehidupan kami, fitnah dalam kehidupan kami, apalagi musuh dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami putra-putri yang saleh, yang salehah, yang setia mendengarkan nasihat kami sebagai orang tua mereka, ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fakhsha an baladina hadha khassa Indonesia wa an buldanil muslimin ama innaka lama tasawwur qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berhari raya, selamat beridul adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Kullu amin wa antum bi khair, Idul Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.